Kenalin gue Boy. Walaupun gue bisa jatuh cinta, gue juga bisa patah hati. Lo siapa? Gue juga Boy, tapi gue gak perlu tuh cinta-cintaan receh kayak gitu. Yang penting, gue jalanin hidup gue gak cuma buat seneng-seneng. Oh, lo Boy juga? Lo udah nonton film gue belum? Gue tuh versi terbaru lo tau. Ya, gue sih biasa nonton review dulu ya. Nah, cocok banget nonton dulu review catatan si Boy online Movie Freak. Oke. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, bersama aku Karissa. Dan aku Yobita, Hari ini seperti biasa sebagai reviewer nomor 1 di mana yuk? di Kemanggisan. Kita akan membahas sebuah film lagi dan ini kayaknya cukup fenomenal ya. Iya. Karena ini adalah film yang kayak dulunya tuh hits banget pada zamannya di tahun 1980-an. 87 ya? 87 ya. Bener, judulnya adalah Catatan Si Boy. Nah, ini nostalgianya emang di mana sih Yop kalau boleh tahu nih? Jujur, aku sebenarnya ngefans banget. Aku udah nonton ya, yang originalnya kan. Oh my god. Aku nonton tiga-tiganya. Itu sebenarnya ada 5. Tiga-tiga itu yang mana aja tuh? Ada catatan si Boy yang itu yang Originnya. 87 itu kan dia ada 5 sebenarnya. Tapi aku nonton cuma 3. So aku nonton lagi yang versinya Aryo Bayu gitu. Jadi nostalgianya menurut aku di sini dapat nggak dapet ya? Kalau aku sih lebih ya memang ini film yang kayak ya nostalgianya tuh sebenarnya sebatas mungkin karakternya ada beberapa yang main lagi di sini. Iya, Salah siapa satu itu ada kayak Mas Dede Yusuf, dia tuh dulu yang jadi Kendi ya. Jadi Andi. Ya Andi, sorry banget. Kendi mah panggilan. panggilannya si Emon. Ya jadi Andi, dia tuh dulu sahabatnya si Boy yang di film originnya. Sekarang dia jadi papanya si Mas Boy. Terus juga ada Ibu Meriam Bellina. Iya. Dulu dia jadi si Vera yang super itulah Problematic. ya. Betul. Sekarang dia jadi mamanya Vera. Nah. Yang juga problematic. Agak full circle sebenarnya ya. Dia jadi betul. mamanya Vera gitu. Lucu sih. Sebenarnya sayang banget sih karena banyak banget generasi yang kayak mungkin generasi X gitu kali ya, udah umur 30 40-an Mami-mami kita itu. ya. Iya, mami-mami kita tuh sebenarnya pada nungguin Mas Ongkinya. Jujur iya, aku nungguin banget sih. Iya kan, aku nunggu kayak Aku aku jadi juga cameo atau apa gitu, tapi enggak gitu. Nggak ada, mungkin dia udah nggak ada yang makasih gitu. Ya, padahal dia aduh, dulu tuh mama aku ngefans banget kayak super ganteng katanya. Iya, sama nostalgia. Kenapa aku bilang dapat nggak dapat ya? Kalau kenapa dapat mungkin yang itu ada beberapa cast yang original tuh main lagi di sini. Tapi yang nggak dapatnya itu sebenarnya yang disayangkan adalah musiknya, soundtracknya. Setuju. Itu sebenarnya ada scene ikonik banget di film originalnya tuh. Kenapa tidak ada ya? Mereka tuh kayak dancing di klub dulu namanya Ebony. Itu kalau terkenal banget. Cuman di sini tuh Gak ada. nggak ada, cuman satu apa 2 doang gitu kan, yang dinyanyikan ulang terus dimasukin di film ini. Jadi sisanya kayak DJ-nya si Andi doang, nggak seru. Bener lagi Iya ya kan? Sayang banget karena yang dimasukin yang maksudnya kayak itu yang ditunggu-tunggu orang juga ya. Iya, sebenarnya. benar. Kayak aku juga baca tuh di komentar para netizen di trailer tuh juga kayak pada mana nih lagunya. Iya. Ibaratnya itu tuh lagu kebangsaan tapi kayak malah nggak dimasukin. Terserah Boy itu nggak ada. Benar itu Iya. benar, judulnya itu. Dan sebenarnya untuk nostalgia sih ada ya beberapa kayak ada line-line legendaris yang kayak si Emon itu Iya. manggil Boy kan manggilnya kayak Mas Boy yang kayak gemulai banget Mas tuh ada. Boy. Iya, cuma kayak yang kayak dia manggil Kendi malah nggak ada ya. Iya, itu aneh banget sih menurut aku karena itu ikonik. Aku yakin itu selima-limanya film itu tuh ada Mas Boy-nya, ada Emonnya, itu ada Andi juga sih, tapi selalu manggil Andi tuh Kendi gitu. Iya, bener, dan itu jadi bener. kayak jokesnya mereka gitu loh. Cuman di sini nggak ada, kayak kenapa I do not know. Ya, itu ya mungkin kurang yang pertama, masih ada kurang yang baik lagi. Agak numpuk. Iya, kalau dari Kasa sendiri nih ada siapa aja Yop? Yang pasti yang meranin si Boy itu ada Angga Yunanda. Ya, dia tuh emang udah mungkin orang-orang tuh banyak yang kayak bilang dia kayak good looking banget ya si Angga ini. Terus ada juga Siva Haju, terus ada Rebecca Klopper, terus Iya. ada juga Alisa. Alisa Daguis. Alisa Daguis. Gimana bacanya saya kurang tahu ya. Bule banget. Ya, Sama siapa Michael James ya yang jadi Andi. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau ngomongin actingnya ya, di sini tuh mostly dari mereka kalau kamu sadar juga, mereka tuh biasa mainnya kan di serial. Iya benar. Dan beda banget acting yang di serial sama di bawah layar lebar tuh
beda banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sendiri actingnya, kita nggak bisa berharap banyak ya sebenarnya. Apalagi untuk Jujur, iya. apalagi yang untuk yang jadi Vera mungkin karena baru banget ya, jadi kayak ya begitu Nggak banyak berbekas banget ya. banyak banget aktor-aktor baru yang di sini ditarik untuk ke catatan si Boy, mungkin untuk menjual nama ya, saya juga kurang tahu, karena kayak emang ini adalah aktor dan aktris yang lumayan terkenal tapi di serial, bukan di film layar lebar sebenarnya. Itu sih. Jujur untuk first impression juga aku ngeliat Angga Yunanda tuh sebenarnya agak kurang srek ya, agak kurang ikhlas gitu loh. Seperti apa ya mungkin boleh dideskripsikan? Dia kayak cowok pick me banget. Pick me. Dan kayak di whole movie itu aku ngeliatnya tuh udah kayak, aduh ini cowok tuh kayak cringe gitu gak sih? Iya, saya tahu Anda ganteng, tapi kayak lama-lama actingnya tuh jadi kayak kok kayak lo sok ganteng gitu loh. Beda gitu loh. Terus emang dari awal kan kita lihat trailernya tuh agak nggak yakin ya. Kayak Angga Yunanda kayak nggak deh. Jujur menurut aku malah lebih cocok Abizar Al-Ghifari. Iya, ya karena betul. Kalau nggak Jeffrey Nicole kali ya, walaupun udah Putri bisa back tercoreng namanya. Cuma maksudnya kayak karakter Boy yang aslinya itu harusnya kayak dia cowok banget, dia karismatik, charming juga ya. Iya, nggak pick me pokoknya. Di sini tuh jatuhnya kayak semuanya pick me gitu. Iya. Ditambah lagi apa tuh? Dramanya ya. Iya ini lagi. adalah film drama. Memang iya ini film drama, tapi sesuatu yang terlalu berlebihan, kayak kalau misalnya dramanya dilebih-lebihkan, terlalu fiksi, itu tuh malah kita jadi nggak bisa enjoy ya. Iya benar. Tapi menurut aku juga emang kan di film originalnya pun itu ceritanya satset banget ya. Durasinya pun lebih singkat, cuma sejam 30 menit. Sedangkan yang ini 2 jam. Dan emang di film ini tuh kayak dia menjelaskan lebih detail antara kejadian-kejadian yang terjadi gitu, antara Boy sama si Nuke sama Ina sama Vera gitu. Cuma jatuhnya bertele-tele gitu gak sih? Bener itu kayak banget. kepanjangan banget. Ini 2 jam loh filmnya ya, teman-teman, tolong banget. Kayak untuk film drama FTV kayak gini sebenarnya menurut aku kurang banget kalau ditayangin di layar lebar ya. Jadi kayak ya sangat terlalu lama sih, karena konfliknya pun gak ada ya. Konfliknya tuh terlalu flat, jadi kayak kita gak dapetin klimaksnya juga sebenarnya ya. Emang benar ngikutin yang originalnya aja gitu. Di Elevate pun gak ada. Sebenarnya gak apa-apa, cuma tuh kayak menurut aku gak semua film yang dulu-dulu yang jadul-jadul itu bisa kita remake ke zaman sekarang, kecuali dibantu untuk diadaptasikan, disesuaikan. Cuma masalahnya ini tuh kayak gimana ya, kan bayangin aja dialog zaman dulu, gombalan-gombalan zaman dulu yang tiba-tiba dibawa ke kita-kita yang di generasi sekarang nonton tuh kayak jatuh jadi cringe banget. Terus maksain kayak juga. Iya, maksain banget, karena kayak trying to be relatable gitu loh. betul. Padahal kayak lo gak lucu gitu. Iya, sebenarnya ini ya isinya ya sama sih sebenarnya kayak yang dulu ya. Isinya adalah Boy, dia adalah cowok yang kaya banget, terus kayak dia ganteng juga, dia rajin beribadah, baik, tapi kayak apa ya, karakter dia tuh dibentuk kayak gitu dengan alur cerita yang gak masuk akal, yang kayak banyak banget adegan-adegan tuh pertama nggak perlu, terus gak mungkin banget terjadi di kehidupan real life kita. Itu tuh yang bikin jadi makin menurunkan value dari film ini. Jatuhnya lebay ya? Iya. Aku nonton itu agak lebay gitu loh. Lebay banget. Cuman emang kalau di sini tuh ada poin plusnya dikit lainnya, agak lebih romantis. Terus juga apa namanya, relationshipnya Boy sama Nuke itu tuh jadi lebih dieksplor gitu kan. Iya, lebih dalam. Lebih kelihatan, oh mereka tuh sesayang itu loh gitu. Sedangkan kan yang film originnya kayak ya udah dia pacaran sama Nuke doang gitu. Iya, tapi sebenarnya intinya kayak harusnya sih untuk cowok kayak dia punya cewek cantik juga ya, dengan karakter dia yang tadi tuh kayak dia tuh udah punya semuanya. Jadi tuh kayak ibaratnya film itu tuh kayak maksain kayak aduh kasih masalah apa ya ke si Boy ini, kayak gitu sih. Jadi kita nonton juga kayak kok maksa gitu. Mungkin itu kali message-nya ya. Orang nggak boleh perfect. Mungkin dia terlalu perfect, dia nggak boleh perfect. Mungkin Maybe ya gitu. Ini menceritakan tentang kegalauannya si Mas Boy lah intinya, dan dramanya dia gitu. Kalau dari karakternya sendiri nih, Yop, menurut kamu gimana? Jujur lebay aja sih. Karena emang aku ngelihatnya kan mereka nih udah punya masalah masing-masing ya. Terus ada subplot-subplotnya juga di film yang awalnya pun kayak ya udah gitu kan, karena emang gak terlalu kelihatan kan. Cuman di sini kayak aku nggak ngerti kenapa kayak di karakter mereka yang udah ada tuh kayak dikali 2, kali 3, kali 5 kayak jadi lebih amplified gitu loh. Jadinya lebay. Betul. Maaf banget Mas Hanung, tapi lebay. Iya, salah satunya adalah kayak ada juga karakter di sini yang Emon, dia tuh cowok yang agak gemulai. Wih, tete gelis cenah. Kalau misalkan kalian tahu dulu Mas Didi Petet.
Petet, aduh susah, maaf banget nih Bapak ya, saya bingung baca gimana ya. Mas Didi tuh dulu kayak dia tuh kayak legit banget terkenal tuh karena perannya ini karakter ya. dia yang jadi Emon ini. Iya. Nah Emon yang sekarang kalau bisa saya bilang ya kayak dia melambai iya, tapi masalahnya kayak dia tuh jadinya tuh apa ya, jokesnya itu pertama jadi nggak lucu karena ceriwis yang lebih Nyinyir ya? bikin tersinggung dan nyinyir gitu loh. Jadi kayak bukan jokes Sarkas-sarkas yang gitu lucu, ya. iya jadi sarkas gitu loh jatuhnya. Dia tuh mau jadi kayak influencer TikTok gitu gak sih? Iya, Vibe-nya kayak gitu soalnya. betul banget tuh kayak gitu. Iya, jadi kayak ya untuk Kurang karakternya ya. kurang sih. Tapi emang iya sih Mas Didi Petet tuh gak ada yang bisa gantiin ya. Iya, gila Siapapun gak ada yang bisa gantiin. sih. Dia the Yang best, lucu. udah paling the best. Nah, selain itu juga sih dari jokes yang nggak lucu, referensinya juga lagi-lagi ada Iya. BTS loh guys di sini. Iya, kemarin kan di TMNT ya ada BTS ya. Ini ada lagi. Mungkin ya untuk itu sekali lagi ya appeal untuk generasi yang lebih muda gitu kan. Karena emang selain itu nostalgianya cuma buat ibu-ibu aja gitu yang masa mudanya nonton ini gitu. Iya, sinematografinya juga jujur biasa aja. No comment. Iya, Apa yang mau dikomenin? bingung mau komen apa karena kayak ya nggak ada yang spesial gitu loh. Iya. Jadi kayak 2 jam. Kalau dari aku sendiri ya lumayan agak terbuang sia-sia ya untuk film ini karena kayak bahkan dari trailernya juga kayak sebenarnya kita udah dapet banget itu gambaran ceritanya tuh kayak gimana. Iya. Jadi kayak apa ya? Nggak Film ada. ini tuh flat banget, Iya. textbook. Karena ya udah plak-plakan ngikutin sama yang originalnya aja gitu. Awalnya tuh aku juga berharap kayak orang kalau misalnya nge-remake film ini tuh berharapnya castnya yang di film yang di-remake itu sekarang kan jadi kayak oh ternyata dia cocok juga. Tapi pada Iya. akhirnya sekarang tuh jatuh-jatuhnya bukannya selalu membandingkan tapi kayak gimana ya, orang nostalgia pasti kayak referensinya dari film Sama yang yang- sebelumnya iya, kan. Ini benar. tuh jadi kayak ya nostalgia pertama gak terlalu terpenuhi. Terus juga kayak gak cocok banget. Ini boy yang di sini tuh bukan boy yang di origin story menurut aku. Iya. malah, kan. Beda, udah beda personalitinya soalnya beda sih. banget. Kurang apa tuh? Kurang Laki, maco gitu. Dan ya banyak juga adegan-adegan kontradiksi yang mengejutkan ya. Iya, ada beberapa yang diubah juga sih untuk apa ya ceritanya lebih make sense dan lebih realistis. Cuman ya itu jadinya kepanjangan, bertele-tele dan berulang-ulang gitu. Tapi nice try lah ya. Ya mantap deh, sukses deh masnya. Ya oke. Kalau gitu sepertinya tidak ada yang bisa kita katakan lagi ya Yop. Iya, kayak kita udah speechless juga ya. Ya kita udah bingung. Jadi mungkin boleh langsung ke rating aja ya. Iya, boleh-boleh. Overall kalau aku maaf banget tapi aku 5 dari 10. Aku 6,5. Masih lebih bagus. Aku masih kecewa sama lagunya sih. Iya. Itu sedih betul. banget, kayak sayang banget. Satu lagi Apa tuh? sebenarnya. Ini tuh Kenapa? vibesnya sebenarnya dia agak-agak mau kayak kita bisa bandingin Boy sama Dylan nih sebenarnya. Bener. Tapi bedanya adalah kalau Dylan itu memang kayak dari awal karakternya emang puitis ya pertama. Jadi semua gombalannya tuh kayak Masih nyambung ya. Oke lah, merinding aja tapi kayak bukan yang sampai menggelikan gitu. Kalau ini tuh kayak aku ngerasa bayangin aja gombalan di masa tahun 80-an dibawa ke 2000-an, kalian pasti geli kan dengarnya. Iya, semua teknologi udah canggih, dia masih aja pakai gombal kayak gitu ya. Nah, betul. Jatuhnya cringe gitu sih. Dia kayak tidak maju, dia malah kayak stuck aja sebenarnya. Romantisnya kayak ya udah template gitu loh. Ya, Iya kan? begitulah jadi sangat kurang ya. Mungkin boleh dicoba lagi. Next time mungkin ya. Siapa tahu terpacu untuk bikin franchise untuk sequelnya, kita nggak tahu. Betul, oke. Kalau begitu itu akhir dari review kita hari Yes. ini. Jangan lupa buat kalian yang mau ikut komentar kayak mau nonton nih misalnya kayak enggak kok ternyata bagus gitu, boleh banget kita kayak open Enggak, untuk ternyata semua cocok pendapat. kok gitu. Iya boleh banget, jangan lupa tapi like, share juga ke teman-teman kalian, subscribe YouTube channel kita. Kemudian Nyalakan juga bell notifikasi ya. Iya. Dan juga nih guys, jangan lupa untuk follow TikTok kita di movie.free. betul, karena setiap hari Anda akan melihat wajah influencer kita ini. Jangan lupa untuk di like, oke? Jangan lupa di follow dan juga di Share like. juga, repost juga. Ya, akhir kata Karissa pamit. Yuk, kita signing out. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.